Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Hidup kita sebagai persembahan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Maka Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Kitab Putra Sirak mengingatkan kita bahwa Tuhan berkenan kepada manusia yang tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi berusaha hidup benar dan setia mengikuti jalan Tuhan. Penekanannya bukan pada kebenaran, melainkan pada persembahan diri kepada Tuhan sebagai tanggapan atas kasih Tuhan. Dalam kitab kebijaksanaan dan nabi-nabi juga sering dikatakan bahwa Allah menghendaki persembahan hati yang remuk redam dan belas kasih, bukan persembahan lahiriah tanpa kasih. Persembahan diri karena kasih, ini pula yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya, yaitu meninggalkan segala sesuatu karena Kristus dan Injil. Pertanyaannya bagi setiap orang yang beriman adalah, apakah Tuhan sungguh kita tempatkan di atas segalanya? Tuhan mengingatkan kita untuk berani melepaskan keterikatan pada segala sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai yang paling berharga dan yang kita cintai melebihi segala sesuatu. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami untuk tulus mengasihi-Mu, dan semoga hidup kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.